Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang akad wadiah. Dosen pengampu Pak Eka Wahyu Hestia Budianto. Anggota kelompok kami Cinta Kusnia sebagai penulis materi dan Muhammad Fadil sebagai pengisi suara dan editor. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Bab 1. Definisi akad wadiah. Definisi akad wadiah secara bahasa. Wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan. Wadiah berasal dari kata al-wadiah yang berarti titipan murni atau amanah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Secara istilah, wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak atau menurut kebiasaan. Atau ada juga yang mengartikan wadiah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Bab 2. Dasar hukum wadiah. Dasar hukum wadiah. Yang pertama adalah Al-Quran. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad wadiah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, hadis. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat pada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ulama sepakat diperbolehkannya wadiah. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan ijma dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab Iswah disebutkan ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat barang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarak. Kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balik, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Yang terakhir adalah pernyataan serah terima. Disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar. 4. Macam-macam wadiah. Wadiah dibagi menjadi dua, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Pengertian dari wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Kemudian pengertian dari wadiah yad domanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Prosedur barang. Wadiah yad amanah dapat berubah menjadi wadiah yad domanah oleh sebab-sebab berikut. Yang pertama, barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yang keempat, orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu.
kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan. Yang keenam, orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan yang terakhir adalah barang titipan dibawa berpergian. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan di dalam materi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.